rusak jantungnya. Menghirup beak kok ini. Mereka mau gini. Beak kok ini. Kurang ajar dia menggunakan Habib. Habib, Habib kantang. Menggunakan Habib dia setan doang. Dari suku sorangan dia ngomong lebih batu di Injil. Setan ini setan. Tuh setan doang. Bapak dol yang ini. Ayo maju sa. Habib gaji ini. Habib benar ngaji. Yo ngaji sa. Habib benar. Kurang ajar. Habib kayak ini. Kurang ajar. Buku Habib barang belum ada yang lain itu sa. Tak. Allah banyak khilafun fi jawabil islam. Khilafun itu munafik. Nyesek yang manusia sunyi. Beneran untung mau. Woi, untung mau hajar gue. Lebih kamar dan saya sunyi. Alam jatuh. Aja takari mang. Anak si astakari jago taksir astakari baik. Pada disunahkan samet itulah pilihan. Terus karena dibaca itu kan dilewat. Haram jah, penjualan ayam yang kita beli ayam tuh dia itu jauh juga tuh. Haram jah, murah dulu kan. Muat tak jauh ini, nisak aja itu sudah sulit. Dikasih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita semua sudah mendengarkan detik-detik Abuya Muhtadi Cidahu betul-betul murka, betul-betul duga. Karena apa? Karena perilaku Habib yang semakin tidak karuan. Semenjak polemik nasab ini bergulir, Habib yang merasa ras paling mulia di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, mereka dengan arogansinya tetap kekeh mengaku sebagai zuriyah Nabi, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama Islam. Bagaimana Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengingatkan mereka, tesis yang beliau buat itu dipubliskan terus bisa dikritisi. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Apakah membantah ilmiahnya Kiai Imad dengan bantahan ilmiah? Tidak. Isinya hanya tebar fitnah, memprovokasi umat, menghasut umat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan syariat. Apapun alasan mereka, mereka cuma cari pembenaran untuk golongannya saja dan untuk menjaga agar status Habib sebagai dzurriyyah Nabi itu tetap eksis. Dalam pandangan Islam, apapun status kalian, apapun jabatan kalian, yang menentukan adalah atqakum, hati kalian, apakah kalian itu yang paling bertakwa. Ini jelas. Jadi kemurkaan Abuya Muhtadi ini bukan tanpa dasar. Ini bukan narasi kebencian, tetapi ini betul-betul menimpa. Dan kami merasakan bagaimana masifnya gerombolan Habib ini di daerah Jawa Barat, di daerah Banten. Mereka memprovokasi umat, mendoktrin umat semau seenaknya sendiri. Dan saya yakin Abuya Muhtadi Cidahu ini merasakan
dampak dari perbuatan Khabib Dobolowi ini. Sampai beliau itu begitu murkanya. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan videonya. Ini bukan narasi kebencian, dalam rangka kebencian tidak. Ini adalah luapan emosi yang di situ itu karena betapa pedulinya Abuya Muhtadi Cidahu dengan umat. Betapa pedulinya beliau Abuya Muhtadi Cidahu ini dengan NKRI. Perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh Khabib Dobolowi yang rasis, merasa golongan mereka saja yang berhak menentukan hitam dan putihnya kehidupan seakan-akan. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena tidak didukung dengan ilmu syariat. Banyak sekali Khabib itu yang hanya bisanya sholawatan, dobel menghasut umat, memprovokasi umat dan lain sebagainya. Ngajinya berantakan. Bagaimana mungkin orang yang ngajinya berantakan terus dikatakan alim? Jauh kan? Ngaji kitab bukannya dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Baca hadis, man ro'a minkum mungkaron menjadi man ro'aitul mungkaro. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu hanya dinarasikan sebagai orang alim. Buktinya tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Makanya hari ini kita harus betul-betul hati-hati dalam bergaul, dalam menentukan sikap, menentukan langkah. Jangan sampai kita salah dalam menentukan pilihan hari ini. Karena apa? Ini menyangkut keselamatan kita, baik di dunia hatal akhir, sampai kita di yaumil akhir. Tentu seperti itu. Di dunia saja, contoh mereka tidak selamat. Ya buktinya banyak yang terganjal kasus hukum kan. Ini membuktikan. Terus mereka bikin narasi, ini dalam rangka jihad. Kami tidak takut di penjara. Lebih baik kami busuk di penjara. Wah, itu kan omongan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang, ya mohon maaf, ngawur lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kengawuran-kengawuran yang ditonjolkan oleh Bani Ba'alwi inilah, ini yang menyebabkan banyak orang itu muak. Menurut kami hari ini bukan hanya Abuya Muhtadi yang murka, yang marah, yang geram, tetapi umat Islam ini betul-betul muak. Karena apa? Selama ini umat Islam dibodohi, dibohongi oleh mereka yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Faktanya apa? Mereka tidak bisa membantah tesis dari Kiai Imad. Mereka tidak mau tes DNA untuk klarifikasi, membuktikan dirinya sebagai zuriyah Nabi. Jadi mereka cuma semangat mengaku-ngaku saja. Mereka marah-marah apabila dipertanyakan pengakuannya tersebut untuk dibuktikan, dipubliskan secara real, secara nyata. Mereka marah-marah. Nah ini klan apa model begini? Di sini mereka mengatakan seumpama ada kejadian pelanggaran syariat yang dilakukan oleh golongan mereka. Mereka dengan renyah dan entengnya mengatakan, wow ini oknum. Dia itu hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sebagai Habib dan lain sebagainya. Hari ini umat menuntut kalian untuk membuktikan bahwa kalian itu betul-betul zuriyah Nabi. Robito Alawiyah sebagai pemangku kebijakan atau sebagai payung organisasi mereka seharusnya memberikan kebijakan, solusi setiap warga Habib atau yang bernaung di Robito Alawiyah wajib tes DNA umpamanya untuk membuktikan bahwa dirinya itu betul-betul zuriyah Nabi.
Kan gitu toh. Ini baru keren. Itulah detik-detik Abu Yamuh tadi Cidahu betul-betul murka. Ya, kami merasakan ini bukan dalam rangka menarasikan kebencian, tidak. Karena apa? Kami merasakan bagaimana dampak perilaku Khabib yang ada di Jawa Barat, khususnya di daerah Banten itu luar biasa. Makanya daerah Jawa Barat itu perjuangan Wali Songo Indonesia LS itu ya kurang berkembang karena lebih didominasi oleh orang-orang yang tidak jelas ini, dan ini sangat berbahaya untuk umat dan sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudaraku semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.